Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurianti, NIM 210930812001, Prodi Akuntansi semester 1, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi pertama yaitu pengertian NKRI. NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan sistem desentralisasi pada pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. NKRI disebut juga sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan di mana Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dari Sabang sampai Merauke. Adapun tujuan NKRI, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Adapun cara mempertahankan NKRI yaitu dengan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam butir-butir Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengobarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan persatuan bangsa. Ketiga, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, melaksanakan usaha pertahanan negara. Lanjut ke materi kedua, yaitu nilai-nilai Pancasila dalam status fundamental. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada ilmu hukum memiliki kedudukan di atas pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensinya, keduanya mempunyai kedudukan hukum yang berlainan, namun keduanya terjadi pada suatu hubungan kesatuan dan kasual serta organis. Adapun pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang Dasar 1945, yang pertama, mewujudkan dalam suatu dasar tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pada alinea kedua, sarana untuk mencapai tujuan cita-cita bangsa. Alinea ketiga, bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Dan alinea keempat yaitu kehidupan negara mendasarkan pada dasar moral yakni ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, terdapat hukum kodrat dan hukum moral. Kedua, ini adalah lanjutan dari alinea pertama. Ketiga, hukum moral, etis, dan hukum ketuhanan. Keempat, hukum filosofis. Next, materi ketiga. Nilai-nilai Pancasila dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai adalah ukuran atau patokan-patokan, anggapan-anggapan atau keyakinan yang ada di dalam masyarakat. Nilai digunakan sebagai patokan seseorang berperilaku dalam masyarakat. Pancasila adalah dasar kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti 5 asas atau 5 dasar atau 5 sila. Nilai-nilai Pancasila itu merupakan unsur intrinsik yang kebenarannya dapat dibuktikan secara objektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Unsur-unsur Pancasila terdapat di dalam berbagai agama, kepercayaan, adat istiadat, dan kebudayaan. Adapun yang dibahas di sini adalah Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia yang dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah Pancasila ini berarti bahwa seluruh tatanan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara menggunakan Pancasila sebagai dasar moral.
atau norma dan tolak ukur tentang baik buruknya dan benar salahnya sikap, perbuatan, dan tingkah laku bangsa Indonesia. Materi keempat yaitu Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Paradigma adalah cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang memengaruhinya dalam berpikir. Adapun Pancasila sebagai paradigma yaitu Pancasila sebagai paradigma di bidang politik. Yang dimaksud Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik yakni meletakkan nilai-nilai yang tersandar dalam Pancasila sebagai sumber nilai politik. Yang kedua, Pancasila sebagai paradigma di bidang hukum. Hal ini mengandung makna bahwa tugas dan tanggung jawab tidak hanya dipikul oleh penyelenggara negara, tetapi juga rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai komponen bangsa. Ketiga, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan ekonomi. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara merata. Keempat, Pancasila sebagai paradigma di bidang sosial budaya. Pancasila sebagai paradigma di bidang sosial budaya ini mengandung arti bahwa pembangunan sosial budaya berdasarkan atas nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat. Lanjut, Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan kemunduran bangsa Indonesia ke arah kehidupan beragama yang tidak berkemanusiaan. Terakhir, Pancasila sebagai paradigma dalam iptek. Pancasila memberikan dasar-dasar nilai bagi pengembangan iptek sebagai hasil kebudayaan manusia yang harus didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Keberadaan Pancasila di negara Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, maksudnya di sini yaitu Pancasila ada sejak bangsa Indonesia ada. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, yang dimaksud yaitu sikap atau tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Tiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang disebut juga way of life atau petunjuk hidup. Empat, Pancasila sebagai norma fundamental, maksudnya ini yaitu Pancasila berfungsi sebagai cita-cita atau ide dalam membangun cita-cita bagi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Maksudnya di sini adalah Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Materi kelima yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia adalah negara kesatuan yang penuh dengan keragaman. Indonesia terdiri dari aneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama, dan kepercayaan. Namun Indonesia mampu mempersatukan berbagai keragaman itu sesuai dengan semboyan bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tular, Pujangga Agung Kerajaan Majapahit yang hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk di abad ke-14, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Penetapan lambang Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa Indonesia. Peraturan pemerintah tersebut menentukan bahwa sejak 17 Agustus 1945, Bhinneka Tunggal Ika ditetapkan sebagai semboyan yang terdapat dalam bidang NRI atau Negara Republik Indonesia sebagai Garuda Pancasila. Kata Bina Ika kemudian dirangkai jadi satu kata yaitu Bhinneka. Pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum dalam pasal 364
Undang-Undang Dasar 1945 dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pada tahun 1951, sekitar 60 tahun setelah pertama kali semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang diungkap oleh Empu Tular ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan Peraturan Pemerintahan Nomor ke-66 Tahun 1951. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.